Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Ardiansyah, NPM 210110010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah dan musyarakah. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, sohibul mal, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dasar hukum mudharabah. Dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29, artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat pembiayaan. 1. Sahibul mal dan mudharib harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan kabul. Dengan memperhatikan A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. B. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat A. Harus diketahui jumlah dan jenisnya. B. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk aset harus dinilai pada waktu akad. C. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jenis-jenis mudharab. Secara umum, mudharab terdiri dari dua jenis, yaitu mudharab mutlakah adalah mudharab di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenal tempat, cara, atau objek investasi. Seiring perkembangannya, ada satu jenis mudharab lagi, yaitu mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Yang kedua, pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum musyarakah. Dalam Al-Quran, Quran Surat As-Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit mereka ini. Rukun dan syarat masyarakat. Rukun musyarakah antara lain A. Ijab kabul adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B. Dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelola harta. C. Objek akad yang disebut juga maqud alaih yang mencakup modal atau pekerjaan. D. Nisbah bagi hasil. Jenis-jenis musyarakah. 1. Syirkah mufawadah yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. 2. Syirkah al-inan yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. 3. Syirkah wujuh yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Syirkah wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengendalikan wujuh, wibawa dan nama baik para anggota. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.